Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rekan-rekan yang saya hormati dan jemaah sekalian, rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di episode yang keempat ini kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, karena kita tidak mungkin bisa sampai ke episode yang keempat ini kecuali dengan hidayah, kecuali dengan taufik, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi sesi ini saya rasa sesi yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika niat kita ikhlas, karena kita selenggarakan di awal bulan suci Ramadan, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, bulan di mana syaitan khususnya gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan ketika kaki kita bisa kita langkahi atau bisa kita angkat dan kita gunakan untuk melangkah ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka belajar dan belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita jatuh cinta, maka tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan cinta kita bersama dirinya kecuali dengan akad nikah dan resepsi pernikahan. Itu adalah puncak perhelatan ketika dua insan menjalin cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan edisi atau part yang kedua ini, saya ingin menekankan kembali apa yang sudah kita jelaskan pada part yang pertama, bahwa sebelum kita berbicara akad nikah dan resepsi pernikahan, maka kaidah yang harus benar-benar kita genggam adalah ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ini adalah keyword kita pada kesempatan yang lalu. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda senang, maka Allah akan ingat Anda pada saat Anda sedih. Perkenalkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Anda bahagia, pada saat Anda gembira, pada saat Anda menikah dan mengadakan sebuah akad dan resepsi pernikahan, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda memiliki masalah dengan pasangan Anda, ketika terjadi miskomunikasi, ketika terjadi ketidakcocokan, ketika terjadi perbedaan visi dan misi, ketika ada badai di rumah tangga kita. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat berat, karena durasinya bukan 1-2 hari. Saya ingin tanya sama rekan, yang belum nikah siapa? Cepat banget. Kalau saya ingin tinggi, yang belum nggak perlu lihat. Pengen dilihatin belakang ya. Sabar. Jangan emosi, kita lagi puasa. Oke, saat kita berpikir menikah, rencananya mau menikah dalam berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, atau 2 tahun? Tentu saja seumur hidup kita. Dan seumur hidup itu berat. Kita disuruh istiqomah, sholat tarawih, baca 1 juz 1 malam selama 2 bulan, kira-kira sanggup nggak? Itu 2 bulan loh. Ini puluhan tahun. Oleh karena itu tidak jarang di tengah-tengah masyarakat kita, senior-senior kita yang menikah sudah 20 tahun, 30 tahun, ternyata mengalami perceraian.
Bayangkan divorce di usia pernikahan 35 tahun, subhanallah. Itu udah punya cincin tuh hadirin sekalian. Ini menunjukkan pernikahan gak mudah. Nah pada saat itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan tolong kita jika kita ingat Dia pada saat kita akan nikah, pada saat kita resepsi, pada saat senyum lebar itu kita tampilkan di hadapan manusia. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ketika kita bicara akad dan resepsi pernikahan, kita bukan berbicara tentang event yang durasinya hanya 3 jam, tidak. Ini menentukan masa depan kita. Ini menentukan kesuksesan rumah tangga kita. Kalau start kita bagus, maka berikutnya akan lebih mudah bagi kita. Ini adalah keyword yang harus kita camkan sebelum kita naik ke sebuah pelaminan. Dan ini diremehkan. Dan banyak teman-teman itu nggak fight ketika akad, nggak fight ketika resepsi, langsung menyerah dengan arus budaya, langsung menyerah dengan tekanan, baik keluarga besarnya atau keluarga desanya. Nggak fight dulu akhirnya. Karena ketika kita punya masalah, nggak ada yang mau bantu kita, atau tidak ada yang bisa bantu kita kecuali Allah Jalla wa'ala. Berapa persen sih dari keluarga besar kita yang turun langsung ke jantung pernikahan kita kalau kita ada masalah? Paling 1-2 orang. Lalu yang ketiga ngeliat, bahkan komentarin, bahkan terkadang fitnah, bahkan terkadang ngompor-ngomporin. Apakah orang-orang seperti itu kita dengar ketika akan nikah? Tentu saja tidak. Apakah orang-orang seperti itu yang kita ikuti ketika resepsi pernikahan? Allah Jalla wa'ala, Dia yang bisa menolong kita subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul mutarra idza da'a. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sedang terhimpit, sedang terdesak, sedang ada masalah keluarga besar, kecuali dirinya subhanahu wa ta'ala. Memang benar, sekarang sih nggak terasa. Sekarang sih pengen mengekspos ketampanan kita. Kita ingin menjadi ratu semalam. Tapi ingat, orang yang cerdas dia berpikir bukan hanya 1-2 malam, namun malam-malam berikutnya. Dan itulah penentuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berbicara tentang akad nikah dan resepsi pernikahan, perhelatan puncak saat kita merayakan cinta kita kepada pasangan, dengan pasangan kita, maka pastikan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda senang, dengan taat kepadanya, dengan menjauhi maksiatnya, dengan tunduk kepadanya, dengan menjaga syariatnya, maka Allah akan ingat kita pada saat kita mengalami kesulitan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita sudah berbicara tentang akad nikah dan resume dari akad nikah. Simpel aja, akad nikah kita bagi menjadi 2, yaitu syarat dan rukun. Adapun rukun akad nikah, berapa rukun? Kalau 3 rukunnya. Adanya mempelai laki-laki dan adanya mempelai wanita, lalu adanya ijab dan qabul. Jadi adanya mempelai, kalau ada mempelai perempuannya, kita mau nikah sama siapa? Lalu yang berikutnya ijab. Ijab itu adalah ucapan yang disampaikan oleh wali si wanita. Qabil itu zawajtukaha kalau pakai bahasa Arab. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, saya nikahkan putri saya Fulana binti Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat mutang, misalnya begitu. Ini kalau salah mutang boleh. Redaksi itu artinya ijab. Dan yang berikutnya qabul. Qabul itu menerima. Ketika mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, atau qabil itu nikah halal. Selesai. Itu rukun. Ada mempelai, dua pihak, lalu ada ijab dan ada qabul. Dan pernah kita singgung bahwa mempelai wanita atau kedua mempelai tidak harus bertemu di
birokrasi. Apabila misalnya kita menikah dengan via Webex misalnya, atau UFO, atau misalnya Skype, boleh apa enggak? Boleh, diperbolehkan. Pasangan atau ada di luar, atau ada di sini, udah nggak bisa ditahan lagi, ingin ditumpahkan pada hari itu juga, bisa akad nikah via Skype atau Webex atau UFO dan seterusnya. Tidak ada masalah. Selama seluruh perangkat itu komplit, tidak ada manipulasi. Jadi yang menikahkan benar-benar walinya. Itu rukun. Yang kedua syarat. Syarat adalah syarat akad nikah itu bagus. Yang pertama mempelainya jelas, gitu. Yang mempelai jelas. Jadi mempelai wanitanya siapa Pak? Anaknya Pak Sutanto. Anaknya Pak Sutanto ada 3, yang mana gitu loh. Ini ada perempuannya ada 3. Oh ya, namanya Susi. Jadi jelas. Yang kedua ridho. Jadi dua-duanya nggak dipaksa. Karena kalau dipaksa akad bisa batal. Karena sekali lagi tidak boleh menikah tanpa paksaan. Makanya Nabi mengatakan gadis itu ditanya dan tandanya setuju, diamnya bifar Tuhan, soma Tuhan adalah diamnya gadis itu tandanya dia setuju. Karena kalau dia tidak setuju, maka dia harus bilang saya tidak setuju dan pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Yang berikutnya, yang ketiga, yang menikahinya adalah wali, dan wali yang menempati saf pertama adalah ayah. Kalau ayah tidak ada, maka lari ke wali yang paling dekat dengan dia. Terjadi khilaf para ulama fikih. Kalau kita baca 4 imam madzhab itu beda semua. Tapi intinya aja, kembali kepada makna wali. Wali itu apa sih? Wali itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap si wanita, yang menghandle hidupnya selama ini, yang mengatur, yang kalau misalnya di cewek kuliah dia bayar gitu dari keluarga ayah, dari keluarga besarnya. Kalau misalnya ada masalah, misalnya sakit, yang baru rumah sakit, nah itu dia, itu wali. Jadi yang paling bertanggung jawab. Dan yang keempat, disaksikan oleh 2 orang saksi. Disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan yang namanya saksi itu harus punya syarat. Wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang agamanya baik. Baik versi mana? Standar masyarakat pada saat itu. Jadi bukan standarnya Abu Bakar. Kalau standarnya Abu Bakar ada yang sah semuanya pernikahannya. Karena siapa ilmunya atau ketakwaannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang jadi saksi itu nggak boleh orang fasik, nggak boleh orang nggak sholat, nggak boleh. Yang jadi saksi adalah orang yang agamanya baik dengan standar kita sekarang. Nah, standar orang baik, standar orang soleh di Jakarta gimana sih? Oh, jaga sholat, oke. Puasa Ramadan, itu bisa jadi saksi. Dan apabila misalnya detik ini akad nikah, lalu ada saksi, ada 2 orang saksi, ternyata salah satu saksinya tuh fasik, pemabuk, jangkis gitu, suka teler. Tapi di ruangan itu dihadiri seperti ini, atau datang semua. Kira-kira pernikahannya sah apa enggak? Sah. Karena inti saksi adalah yang menyaksikan, bukan yang tercatat di KUA. Itu hanya birokrasi. Kecuali kalau nggak ada saksi lain, kecuali mereka berdua. Lalu satu pasti pernikahan tidak sah. La nikah illa bi wali wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali dan kedua saksi yang adil, maksudnya agamanya baik. Jadi semua yang hadir adalah saksi walaupun tidak tercatat. Karena kalau semua yang hadir tercatat, ya penghulunya nggak perlu pulang gitu, catat 1000 orang dinyatakan nggak efektif, 2 orang saja. Itulah akad nikah. Dan jalan alur akad nikah adalah calon mempelai berhadapan dengan wali, lalu yang terbaik wali membaca apa? Khutbatul nikah. Dan inti khutbatul nikah itu apa? Masih ingat? Ayah mau nikah siapa? Pasti masih ingat. Nah, apa khutbatul nikah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina sampai selesai. Atau yang bisa dikenal khutbah Ibnu Mas'ud. Jadi seperti para ustaz membuka kajian atau khutbah Jumat.
Itu khutbatul nikah. Dan yang terbaik membacanya adalah wali. Jadi kalau misalnya ayahnya yang mau menikahkan, maka ayahnya baca. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah zawajtukaha. Wah, saya mendingan mundur aja lah kalau begitu. Jadi yang berat itu sebenarnya siapa? Walinya kayak gitu. Bukan mempelainya. Mempelainya cuma bilang apa? Mobil tuh nikahan, selesai. Saya terima nikahnya, selesai. Saya terima nikahnya, selesai. Kalau mau pakai itu cukup atau mau diperinci? Fulana binti Fulana dan seterusnya. Ini harus ngapalin itu, wah, dan dihayati, karena itu penting. Itu penting. Kan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Engkau ya Allah, karena ini tidak mungkin terselenggara kecuali dengan taufik dari Allah. Wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan, semoga lancarkan pernikahan ini. Wa nastaghfiruh, kami beristighfar dari dosa-dosa kami. Karena yang bisa menghancurkan pernikahan adalah dosa. Tapi jangan khawatir, barang siapa yang ada rencana mau menikahkan adiknya, kakaknya, atau anaknya, kalau dia nggak bisa, itu bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Nanti misal kalau Ustaz bisa tolong dibaca, saya itu boleh. Atau penghulunya suruh baca, tapi redaksinya seperti di atas. Itu kan. Tapi yang terbaik ayatnya, karena kan beda ayat baca dengan Ustaz baca beda tuh. Ini kan menikahkan anak sendiri, pasti lebih khusyuk, lebih syahdu, lebih merenungkan, mungkin terbata-bata. Nah itu intinya. Jadi itulah akad nikah. Setelah akad nikah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang resepsi pernikahan. Apa yang biasa kita kenal apa sih? Walimatul urs. Walimatul urs itu harus komplit, karena walimah itu adalah acara makan-makan. Dan walimah itu banyak dalam Islam. Ada walimah resepsi pernikahan, ada walimah misalnya masuk rumah baru, ada walimah khitan dan seterusnya. Itu dinamakan walimah. Hadir rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas masalah walimah, sekali lagi saya ingatkan sebuah keyword tentang masalah walimah. Walimah masuk ke bab muamalah. Jadi walimah masuk ke bab muamalah, bukan masuk ke bab ibadah. Ini penting. Artinya, maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan sebuah acara di walimah tersebut. Jadi silakan mau buat acara apapun, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya teman-teman atau rekan-rekan itu bisa berkreasi di resepsi. Jadi mau pakai apa? Mau pakai baju padang boleh, atau Jawa boleh, intinya bebas lah. Terus dress code-nya bebas, atau susunan acaranya bebas, dan seterusnya. Mau kasih kata sambutan sampai 5 kali juga bebas gitu loh. Bebas. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi walimah masuk ke bab muamalah, bukan masuk ke bab ibadah. Jadi misalnya rundown acara kita nggak ada pada zaman Nabi, itu bukan berarti haram. Karena ini masuk ke bab muamalah, bukan masuk ke bab ibadah. Karena ada dua kaidah besar yang bertolak belakang. Adapun masalah ibadah, al-aslu fil ibadatil hadar hatta yadulla dalil ala masyru'iyyati. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Tapi sebaliknya, al-aslu fil muamalati ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimi. Hukum asal muamalah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu yang perlu kita camkan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya pilihan kecuali untuk membahas poin-poin penting dari walimah.
Karena sekali lagi konsep kita jelas, kita harus benar-benar taat kepada Allah pada hari itu, agar Allah mengingat kita ketika kita ada masalah rumah tangga. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, hukum walimah itu apa sih? Hukum resepsi pernikahan. Apa hukumnya menyelenggarakan resepsi pernikahan? Ngundang orang untuk hadir, kita makan-makan, kita rayakan cinta kita dengan pasangan kita. Hukumnya apa? Terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Mayoritas ulama mengatakan sunnah, tapi sebagian ulama madzhab Syafi'i, madzhab yang dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, dan madzhab Zahiri itu mengatakan wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ali bin Abi Thalib melamar putri beliau Fatimah, Nabi mengatakan begini kepada Ali dalam hadis dari Imam Ahmad, innahu labudda lil arusi min walimah. Ali ingat ya, pernikahan itu harus ada walimahnya. Dan ketika Abdurrahman bin Auf menikah, Nabi SAW mengatakan, awli walau bisya, buatlah resepsi pernikahan, walaupun hanya menyembelih satu ekor kambing, buat, kata Nabi SAW. Jadi ini ditekankan, buat selenggarakanlah walimah semampu kita, atau hukumnya ada yang mengatakan wajib atau harus selalu mengatakan sunnah, tapi dalilnya tegas, dalilnya nggak bisa diremehkan, karena Nabi mengatakan pokoknya setiap orang menikah harus ada walimah, harus ada resepsi pernikahan. Maka usahakan sekuat tenaga agar kita semakin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Poin yang berikutnya, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita ingin menyelenggarakan walimah, apa hal-hal yang harus kita lakukan? Kira-kira yang dulu udah pernah nikah, atau memang sedang merencanakan pernikahan, ketika kita sudah persiapkan, kita mau menyelenggarakan resepsi pernikahan, yang pertama kali apa sih yang harus kita lakukan? Ini jomblo semua tadi. Pernah nikah? Apa pertama kali? Mungkin nyari gedung Pak Ustaz. Tapi Jakarta susah banget nyari gedung kan gitu ya. Bahkan terkadang orang sudah nggak mikir hari baik lagi dapat gedung apa enggak. Jadi yang pertama kali dihunting adalah gedung. Atau mungkin ke pameran wedding organizer. Biasanya kalau mau nikah tuh pertama ke sana. Ada pun seorang muslim dan muslimah tidak. Bukan itu yang pertama kali. Yang pertama kali adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Bukan nyari gedung, bukan pergi ke desainer untuk merancang sebuah toksego atau sebuah gaun yang begitu indah, tidak. Niat. Tanya diri kita, kita ini mau buat resepsi untuk apa sih? Apa untuk show of force, untuk memperlihatkan bahwa kita mampu, atau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi mengatakan, awli walau bisya, selenggarakan resepsi pernikahan walaupun hanya seekor kambing. Ini menentukan, niat itu menentukan jumlah undangan, niat itu menentukan gedung. Nah, gitu. Betul banyak orang pilih Balai Sudirman karena temannya Balai Sudirman. Ini nyebut gedung bangsa ini. Ya kalau itu disensor aja nanti. Ada orang milih Balai Samudra karena partnernya Balai Samudra gitu, tetangganya Balai Samudra. Jadi itu masuk Samudra. Orang yang punya niat pasti nggak peduli mau balai Sudirman, mau balai rakyat, mau balai desa, terserah. Yang penting gue kawin gitu kata dia. Iya, yang penting gue ngamalin firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada gengsi kan. Atau banyak orang untuk pernikahan dia tetap mau nikah, dia mau pamer gitu. Dia mau orang kagum itu ternyata di balai Sudirman, ternyata di sisi, ternyata di balai Kartini, ternyata di
ballroomnya Rich Carlton misalnya. Nah, kita ingin ibadah, bukan ingin pamer. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Artinya bukan berarti nggak boleh di Ibadah Sudirman ya. Kalau antum punya relasi 2000 undangan, oke antum bisa pilih di Ibadah Sudirman. Tapi kalau cuma 70 orang, apa yang Ibadah Sudirman? 70 orang Ibadah Sudirman. Atau cuma misalnya 22 orang, apa yang Ibadah Sudirman? 22 orang kan Gelora Bung Karno main bola aja sana kan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini niatnya nentuin banget. Dan catering juga, kita kalau niat kita ibadah, kita tidak akan mubazir, kita tidak akan berlebihan. Tapi kalau misalnya niat kita untuk tampil, untuk pamer, untuk show off, semuanya harus perfect, semua harus VIP kelas dan seterusnya. Kita nggak butuh. Innamal a'malu ini menentukan. Intas dukillah yasduka. Nabi SAW bersabda, jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Kalau tidak jujur ketika menyelenggarakan akad nikah dan resepsi pernikahan, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, kita sudah menatap ibadah menentukan puluhan tahun kehidupan rumah tangga kita jika Allah berikan umur panjang kepada kita. Jangan ambil resiko dalam masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berniat, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Next apa sih? Menentukan waktu resepsi pernikahan. Waktunya kapan? Sebagaimana tadi kita katakan, kalau kita mau nikah di Jakarta, itu biasanya kita nggak punya pilihan. Ikut apa kata gedung sekarang, susah. Kecuali kita punya dana yang begitu luar biasa. Apakah kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu fikih, bahwa ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, setelah akad. Pendapat yang kedua, setelah berhubungan, setelah malam pertama, setelah berhubungan. Dan yang ketiga, bebas, mulai dari akad sampai setelah berhubungan, opsinya bebas. Kira-kira mana yang lebih kuat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian, banyak para ulama mengatakan setelah malam pertama itu yang paling afdal, karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita SAW dalam hadis Anas ketika Nabi menikah dengan Sofia. Nabi melakukan malam pertama dengan Sofia, lalu besoknya beliau resepsi. Baran Nabi alaihi salatu wassalam fa'arsalani fada'autu rijalan. Dan dalam riwayat bahwa Nabi malam pertama dulu dengan istrinya, terus besoknya Nabi panggil aku, kata Anas, untuk mengundang masyarakat agar datang ke resepsi pernikahannya. Jadi itu yang terbaik justru ternyata. Jadi misalnya aku nikah Jumat, nah Sabtu gitu lah, Sabtu atau Minggu, itu diterapkan oleh Rasulullah. Tapi kalau di kita jarang ya, ada sih tapi enggak. Kadang orang tuh sekaligus, capeknya tuh sekaligus. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, diperbolehkan. Tetapi kalau mau yang paling ideal itu setelah malam pertama, sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Anas, hadis Anas dan dikeluarkan Imam Al-Baihaqi
Dan Al-Imam Baihaqi dalam kitab sunannya menulis bab waktu walimah, bab waktu walimah, lalu dia membawakan hadis tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, ini yang terbaik. Tapi kalau kita mau sekaligus kan berat, mungkin Jakarta Crown dan seterusnya, silakan selenggarakan di hari H akad nikah kita, tidak ada masalah. Jadi itu menentukan waktu. Yang berikutnya kita menentukan berapa undangan, menu, lalu budget yang harus kita keluarkan. Kira-kira rencana kalau mau nikah berapa undangan yang akan mau? Ada dalilnya nggak sih? Misalnya maksimal 500 undangan gitu. Kalau 501 masuk neraka. Kira-kira gimana? Al-Imam Ibnu Hajar dan An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa Al-Qadhi Iyad telah menukilkan terjadi konsensus, kesepakatan seluruh para ulama, tidak ada batas, tidak ada batas di aktsariha untuk maksimalnya. Jadi nggak ada batas. Mau undang 500 boleh, mau undang 1000 boleh, mau undang 2000 boleh. Nggak ada batas. Ijma para ulama boleh. Dan ini ijma tidak ada khilaf, diperbolehkan. Tidak ada batas undangan. Otomatis undangan katanya sama budget ya. Terus makanan nggak ada batas tertentu. Artinya kami nggak pernah stage harus bubuknya hanya 3, nggak boleh lebih. Atau pokoknya bubuknya harus ada kambing guling ya, enggak. Jadi kalau masuk neraka, nggak ada seperti itu. Jadi bebas, mau pilih menu apapun. Antum sukanya dimsum, pesan dimsum. Saya nggak suka dimsum, saya suka somai. Oke, pesan somai, nggak ada masalah. Saya nggak mau pakai bubuk, saya mau nasi kotak. Oke, nasi kotak. Kalau saya nasi bungkus boleh, terserah. Bebas, la hadda, itu biasa. Namun kita harus ingat rambu-rambu berikut ini. Hendaknya kita moderat di antara dua dalil. Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Hadis Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia muliakan tamu-tamunya. Selagi kita bisa muliakan tamu kita, muliakan. Jangan kita mampu menunya nasi sambal terasi plus kuaci 3, ini kan nggak bohong ya Allah kasih kuaci. Yang ini loh, yang logis loh gitu, yang layak lah. Nabi katakan muliakan, bukan kenyangkan, muliakan. Jadi memang usahakan tamu itu makan enak gitu. Namun bukan tanpa batas. Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 31, "Wala tusrifu." Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan kata Allah. Sewajarnya lah. Dan Allah firmankan, dan lebih Allah tekankan lagi dalam surat Al-Isra ayat 26-27, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan janganlah Anda melakukan tindakan yang mubadzir. Mubadzir itu apa sih? Overdosis. Setiap ₹1 yang overdosis itu mubadzir. Bermiliar-miliar antum keluarkan untuk ketaatan, itu bukan mubadzir. Yang sampai nggak sinkron gitu loh, makanan dengan tamu, akhirnya makanan kebuang. Sedangkan saudara-saudara kita di Aceh, pengungsi Myanmar, Rohingya, lalu di Palestina, lalu di Irak, lalu di Suriah, itu susah sekali makan, nggak enak Islam. Boleh kita
karena mengerjakan sabda Nabi SAW dan muliakan tamu kita, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan habis-habisan, secukupnya lah. Karena sesungguhnya orang-orang yang mau batin itu teman-temannya syaitan. Jangan cuma gara-gara untuk bunga aja, ya Allah, luar biasa. Jangan cuma gara-gara kue belasan juta untuk keluarga. Salah satu pernikahan yang cukup terkenal beberapa tahun yang lalu itu untuk kuenya aja 780 juta kue bang. Untuk bunga, atau rencana beli bunga mana? Bunga apa? Bang Bojan. 7 miliar itu ada. Untuk bunga 7 M. Pernikahannya siapa? Pernikahan pangeran Inggris yang kita tahu bersama, tidak perlu kita sebutkan namanya. Itu untuk bunganya 7 M untuk bunga. Dan total budget yang dia keluarkan, keluarga kerajaan keluarkan 321 miliar. 321 miliar. Ya tapi nggak ada apa-apanya itu loh. Rekor masih dipegang umat Islam, masya Allah. Bangga nggak sebagai muslim? Malu lah aku bahas. Ini kan rekor mubadir berapa? 1,3 T tahun 79, bukan 2015. Tahun 79. Salah satu pangeran di Middle East itu menikah dan buat resepsi habis-habisan. Dana yang habis 1,3 T 79 dolar berapa? 79. Bakso semangkuk siapa? Siapa di sini yang anak muda? Versi vintage gitu, 72. Berapa? Itu apa? Bakso nggak kurang. Tahun berapa? 79. Masya Allah. Dulu omset berapa? Bakso 50 rupiah, ini 1,3 T ya Pak. Bayangkan lah. Itu umat Islam. Jadi ini yang perlu kita catat. Itu rekor di dunia sampai detik ini. Oleh karena itu jangan membabit. Ingat, saya ingin ingatkan sekali lagi. Kalau antum bermegah-megahan, mungkin antum akan dapatkan sambutan dari masyarakat. Orang akan kenal antum. Tapi ingat, Allah yang menyatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian melakukan tindakan mubadzir, karena sesungguhnya tindakan mubadzir itu atau orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan ingat hadis Muslim, kita harus ingat hadis ini. Nabi SAW menyatakan bahwa iblis memiliki singgasana di atas air. Lalu dia dikerubungi oleh anak buahnya, dan yang menempati ring satu dia adalah orang atau syaitan yang paling jahat dalam menggoda manusia. Jadi ring satunya iblis, ini para pakar, ini mafia-mafianya. Ada seseorang atau ada iblis atau ada syaitan yang akan dia ceritakan kinerjanya, kata iblis, Anda belum melakukan apapun. Lalu di saat keheningan ada satu syaitan lagi angkat tangan. Lalu dia ceritakan, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina zawji. Aku tidak tinggalkan orang tersebut sampai aku buat dia bercerai dengan istrinya. Apa kata iblis? Ada nih, suruh dia ke sini. Suruh dia berada di dekat. Akhirnya syaitan ini maju sampai di dekat iblis. Dan kita tahu tadi satunya siapa? Yang paling mengerikan dalam menggoda. Lalu kata iblis, nikma anta, ini baru anak buahku. Kayak begini, bikin cerai orang. Yang mana semangat cerai orang, gitu. Jadi hadirin sekalian, mungkinkah rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah warahmah, sedangkan di hari pertama pernikahan kita undang iblis ke pernikahan kita?
bahkan kita anggap saudara lagi. Ini saudara gua nih, namanya iblis. Masya Allah. Loh, Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu saudara-saudaranya iblis, saudara-saudara syaitan. Dia nggak diundang aja datang aja. Iya kan? Dia nggak. Ini pas kajian ini bahasa Inggris, undang iblis kan? Sekarang nggak kan? Nggak diundang dia, tapi datang. Buktinya masih ada ngantuk, masih ada konser, masih ada main BB. Dia nggak diundang, dia datang. Subhanallah. Ini kita undang lagi. Ya Allah, dia undang. Kita undang dia. Terus kita berharap pernikahan kita sakinah mawaddah warahmah, mustahil. Nggak mungkin lah. Kita undang. Ini jadi kamu faham. Saudara gua yang iblis namanya, kenalin. Subhanallah. Mohon maaf dipotong bagi jamaah yang membawa mobil Xenia B6437 CMX. Saya ulangi, Xenia B6437 CMX, harap memeriksa mobilnya, diduga rem tangannya belum digunakan. Terima kasih. Xenia B6437 CMX. Terima kasih. Ya, hadirin yang dirahmati, ini nggak mudah loh. Sekali lagi, jangan gampang-gampang dalam masuk. Jangan hambur-hambur kekuatan. Mampu, tapi jangan membangkit, karena yang kita pertaruhkan dalam masa depan kita. Jadi sekali lagi, walaupun tidak ada batasan, tapi yang baik antara memuliakan dan melampaui batas di tengah-tengah. Kita main tengah. Jangan membuat orang kesian gitu loh. Ada nasinya habis, mohon maaf ya, udah ada nasinya habis, mungkin bisa ambil nasi di warteg sebelah gitu. Ngomong-ngomong kurangnya masih ada, jadi kalau begitu malu-maluin aja kan. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sudah, kalau cukup 5 bubuk, apa 25 bubuk, buat apa sih? Ada gunanya. Orang-orang kelaparan di luar. Ingatlah kita bahwa ini menentukan masa depan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan ini yang harus kita pikirkan. Siapa akan kita undang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas. Tapi hendaknya kita undang semua segmen. Semua segmen. Maksud semua segmen apa? Khususkan teman-teman, nggak usah bicarakan. Teman-teman kita, teman-teman satu kantor, teman-teman kuliah, itu udah jelas. Saudara udah jelas. Tapi saya ingin menekankan 2 segmen. Segmen yang pertama adalah fakir miskin. Undang. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, syarrut ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan resepsi, makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja, yang diundang hanya pejabat saja, yang diundang hanya tokoh nasional saja, yang diundang hanya orang-orang yang punya nama saja, yang diundang kalangan terbesar eksklusif dan the have saja. Itu seburuk-buruk makanan. Wa yutrakul fuqara, dan orang-orang miskin yang diundang sama dia. Itu seburuk-buruk makanan, kata Nabi SAW. Seburuk-buruk makanan. Tidak berkah. Tidak berkah. Sebagian ulama ketika datang dan melihat kondisi ini, mereka pulang lagi. Mereka tidak mau makan. Mereka tidak mau mengotori lambung mereka dengan makanan yang buruk, kata Nabi SAW. Tidak makan. Sebagian ulama tidak makan. Ini public figure semua, pejabat semua, orang kaya semua. Oke, kita buat. Acara ini tidak berkah. Ini seburuk-buruk makanan. Diundang fakir miskin. Undang fakir miskin. Jangan remehkan. Jangan dibeda-bedakan. Islam tak suka kita ngebeda-bedain orang karena harta, karena jabatan. Padahal Nabi malah besar. Ini seburuk-buruk makanan. Dan yang perlu kita kritisi, mungkin
yang seperti ini kalian. Walaupun ada undangan atau resepsi sebenarnya ada, tapi sedikit. Tapi yang sekarang juga mulai ngetren adalah konsep adanya ruang VVIP atau VIP. Jadi yang bukan pejabat suruh ngantri seperti rumah tangga, nunggu kambing guling, dia punya ruangan khusus. Ini nggak boleh hadirin sekalian. Karena walaupun yang miskin diundang juga, tapi Anda membuat sebuah klasifikasi, Anda membedakan. Bukankah bisa jadi orang miskin itu lebih susah untuk datang ke tempat Anda? Orang kaya enak ada driver, duduk manis sampai. Orang miskin harus 3 kali naik angkot, mungkin kehujanan dia naik motor, dia bela-belain. Lalu ketika itu dia lihat dia dibedakan. Ini bukan masalah VIP atau ini dibedakan. Anda kelas 2, ini VIP di sana. Kamu itu muslim lah seperti itu. Tapi mana ada buat ruang VIP buat orang-orang kaya, buat pejabat dan seterusnya. Hadirin, yang datang ke pernikahan kita itu semua menghargai kita. Apakah begitu perlakuan kita? Dia menghargai kita, dia punya aktivitas, dia punya kesibukan. Dia datang, lalu kita bedakan, oh Anda bukan pejabat, Anda biasa aja ngantri, naik pejabat VIP, enggak boleh. Kalau bisa dihapus. Karena ini membedakan, walaupun tetap diundang, tetapi terjadi pembedaan. Dan Nabi tidak pernah demikian. Nabi bergaul dengan orang kaya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Nabi pun juga punya hubungan yang tidak kalah dekat dengan Ali bin Abi Thalib yang biasa-biasa saja. Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Ahlu Suffah. Nah ini nggak beda-bedain. Mohon maaf, ini majelis orang kaya aja ada di sana ya. Jangan beda-beda, hapus. Biar semua ngantri gitu. Dan orang kaya itu perlu ngantri. Perlu, karena kalau setiap hari dia dielulukan terus, diangkat terus, dinomor-satukan terus, dia nggak mau tunduk sama Allah. Biarkan dia rasakan nunggu gitu loh. Biar tahu ternyata saya biasa juga, ternyata saya hamba Allah ya. Karena orang kalau setiap hari diservis terus, dia nggak akan mau servis orang. Karena sudah terbiasa, saya diservis bukan diservis. Saya mengatur bukan diatur. Maka biarkan semua berbaur di pernikahan kita, maka insya Allah pernikahan kita berkah dan kita benar-benar merayakan cinta dengan pasangan kita. Jangan sampai gara-gara kita bedakan keberkahan perayaan cinta kita menjadi tercoreng. Wallahu ta'ala bishawab. Lalu segmen yang kedua adalah orang-orang saleh. Ini penting. Orang-orang saleh. Walaupun dia tidak kaya, undang orang-orang saleh. Kenapa demikian? Dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la yakul ta'amaka illa taqi. Anda jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin yang bertakwa, dan jangan ada yang makan makanan Anda kecuali orang yang bertakwa. Apa maknanya? Apakah maknanya orang non muslim tidak boleh makan makanan kita? Bukan. Nabi kasih juga pada non muslim. Apakah pelaku maksiat nggak boleh makan barang kita dan kita traktir? Bukan demikian. Ini penekanan. Maksudnya adalah jika orang saleh itu makan makanan kita, datang ke resepsi kita lalu makan, berkah. Itu akan memberkahi harta kita dan acara kita. Diundang dan diharapkan benar. Untuk punya teman soleh itu lebih untuk tekankan. Kalau perlu bawa undangannya datang, kasih sendiri. Biar dia akan berjuang juga. Teman-teman kita yang rajin, yang takut kepada Allah, yang berpikir kepada Allah SWT, yang rajin sholat lima waktunya itu undang. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita undang orang-orang seperti ini, ketika dia datang, apa yang dia lakukan? Dia akan doakan kita, barakallahu lakum wa baraka alaihi wa jama'a bainakum fil khair, sebagaimana doa yang sudah kita syarah pada pertemuan yang lalu. Dia akan doakan karena dia tahu. Dia akan doakan Allah ma'akiman at'amani wa skiman saqani, ya Allah berikanlah makan kepada tuan rumah yang telah memberikan aku makanan, dan berikanlah dia minum selalu sebagaimana dia memberikan aku minum. Itu barokah. Adapun orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Allah, kira-kira ketika datang paling selfiean aja sama kita, dan selfie nggak ada dalilnya juga. Dia doain nggak? Enggak, dia nggak doain. Selamat apa? Nggak doain. Tapi orang kaya doain, orang soleh doain kita. Walaupun misalnya nggak bawa amplop atau cuma bawa amplop aja nggak ada isinya kan begitu. Kita nggak ketahuan pasti kenalan semuanya. Tapi doa itu yang paling penting. Doa, itu lebih dari segalanya. Apalagi doa dari orang-orang soleh.
doa orang-orang ahli siam, ahli qiyam, ahli puasa, ahli sholat lail, orang-orang yang ikhlas ketika mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaihi wa jama'a bainakum fi khair. Itu luar biasa, itu dahsyat. Itu membantu banget, makanya diundang. Ini yang perlu kita coba, diundang biar mereka datang, mereka doakan, karena mereka makan makanan kita, dan ketika mereka datang suruh makan ya, makan dulu. Kalau perlu diawasi itu udah makan, awal jadi udah makan atau belum. Kan kadang-kadang kalau kita udah di stake di panggung, kita nggak perhatikan orang lagi, ya coba ikutin gitu, udah makan. Nggak perlu gitu juga ya. Tapi paling nggak minta tolong makan, atau atur turun atau ditawarin. Ini berkah, dia makan berkah. Wala yaqul ta'amaka illa taqi. Jangan ada yang makan makanan Anda kecuali orang bertakwa, berkah. Kalau dia puasa gimana? Tergantung puasanya apa? Puasa wajib atau puasa sunnah? Kalau puasa wajib kita nggak boleh maksa, suruh bungkus saja. Biar bungkusin bagian gitu, tepat. Tapi kalau dia puasa sunnah, kita punya hak untuk minta dia makan. Kita punya hak untuk minta dia makan. Ada seorang sahabat diundang sama Nabi SAW. Ternyata di sahabat puasa sunnah. Lalu ketika ditawarin makan, sahabat ini mengatakan, saya lagi puasa Rasul. Apa kata Nabi? Saudaramu ini itu sudah mengeluarkan biaya dan makanan untuk Anda makan gitu. Emang murah apa mahal loh? Satu porsi bisa 100.000, 120.000. Makan, orang makan. Kita hargai tuan rumah dan pahala dapat insya Allah. Jadi itu yang terbaik. Walaupun jika kita kekeh tetap puasa boleh. Faman sholat falyusolli, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa dia doakan tuan rumahnya. Tapi kan beda. Minta agar orang-orang soleh itu makan. Makanya tuh kalau ajaran transaksi malam gitu, udah pada buka. Jangan nggak mau rugi buat transaksi Ramadan jam 1 siang sampai jam 3. Ini nggak niat buat resepsi, yang makan cuma wanita haid dan nifas atau ibu-ibu menyusui. Ini banget kan gitu. Ini perlu ditekankan lah. Itu dua segmen yang hendaknya kita luruskan. Yang berikutnya, boleh nggak kita mengadakan lebih dari sekali acara resepsi? Kalau bahasa kita kan udah mantu ya, boleh nggak? Boleh nggak? Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hadis tentang masalah ini. Dan mayoritas lemah. Seperti hadis Ibnu Mas'ud, ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amu yawmin tsani sa'ah wa ta'amu yawmin tsalits sum'ah. Sesungguhnya resepsi hari pertama itu benar, itu baru bagus. Resepsi hari kedua boleh lah kalau memang nggak cukup gedungnya buat resepsi yang kedua. Tapi resepsi hari ketiga sum'ah, itu mau pamer aja tuh kerjaannya. Tapi hadis ini tidak valid. Hadis ini tidak valid diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan ada hadis hasan bahwa Nabi pernah melakukan resepsi pernikahan 3 hari. Hadis hasan, hadis Anas, 3 hari. Ini menunjukkan Allah Ta'ala bisawab mengadakan lebih dari satu resepsi diperbolehkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, tuan rumahnya mampu, nggak maksa gitu. Kadang-kadang kan tuntutan dari keluarga besar, tuntutan dari keluarga besan, akhirnya kita harus keluarin lagi. Kalau kita nggak mampu nggak usah. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi tuan rumahnya mampu, kita mampu. Yang kedua, memang undangan banyak, dan 2 jam gedung kan 2 jam ya, itu nggak nampung. Kita mau ambil lagi udah punya orang lain. Jadi oke, kita buat Sabtu Ahad, itu diperbolehkan. Walaupun yang perlu kita camkan, tidak ada dalil yang mengharuskan kita mengundang seluruh rekan-rekan kita, seluruh teman-teman kita, seluruh anggota, misalnya anggota YIS itu nggak perlu diundang semuanya. Tapi kan namanya kehidupan kan ada yang cemburu lah,
ada yang sensi. Nah itu tadi, kita harus menerapkan ilmu maklum. Ketika kita nggak diundang, nggak usah suudon sama orang. Oh mungkin budgetnya, atau mungkin dia perlu private, atau mungkin dia harus bagi-bagi dengan undangan orang tuanya, undangan besannya, itu biasa aja. Nabi nggak undang seluruh para sahabat. Nggak ada dalil Nabi undang seluruh santero Madinah, tuh nggak ada. Tapi kalau kita punya budget dan kita ingin undang banyak orang dan tempat nggak memadai, waktu sehari nggak cukup, kita boleh buat 2 hari atau 3 hari sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi kita SAW. Itu yang kedua. Kalau undangannya banyak dan nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, boleh. Jadi mundur maju itu nggak ada masalah. Ada sebagian teman-teman kritik, itu kan mubazir dan seterusnya. Hati-hati dalam berbicara, karena Nabi pernah melakukan berapa hari? 3 hari. Kriteria yang ketiga, idza amina ala nafsi min riya wa sum'ah, apabila niatnya lurus, aman dari riya dan sum'ah. Jadi dia nggak ingin pamer, dia nggak ingin show off, dia tidak ingin memperlihatkan bahwa relasinya banyak banget, enggak. Memang murni ingin memuliakan tamu. Atau mungkin kalau saya undang ini, saya harus undang ini, kalau nggak bisa rame nih, gitu. Mungkin dia bergaul dengan komunitas sensi, gitu. Persatuan Sensi se-Indonesia gitu. Jadi anggotanya sensitif semua. Jadi satu undang semua harus diundang. Ya udah, buat aja 3 hari boleh. Oke. Itu yang berkaitan dengan apa? Mengulang walimah. Mengulang walimah. Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan tidak ada kemungkaran yang kita selenggarakan di acara resepsi pernikahan tersebut. Jadi ini penting sekali. Ingat, kita punya komit ta'arraf ilallahi fir raha ya'arifka fi syiddah. Kita harus cari muka pada hari pernikahan kita, maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Pastikan tidak ada kemaksiatan yang kita buat. Yang kita buat baik. Adapun yang diperbuat tak undangan, yang di luar kemampuan kita, itu urusan dia. Misalnya ada yang datang ke pernikahan kita nggak pakai hijab, apakah kita usir? Ya kan enggak. Mungkar apa tidak? Mungkar, tapi itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang kita atur dari awal. Dan dalilnya banyak. Bahkan Imam Bukhari menulis bab dalam kitab sahihnya, dalam kitab nikah, bab hal yarji idza ra'a munkaran fi da'wah. Bab apakah undangan harus pulang jika dia melihat kemungkaran di acara tersebut? Dan kesimpulannya iya. Di antara riwayat yang dibawa adalah Ibnu Mas'ud melihat ada kemungkaran, maka dia pulang dari acara tersebut. Dan kita tahu bersama hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang oleh Ali dan Fatimah, maka Nabi pulang. Nabi pulang ketika melihat kemungkaran tersebut. Nabi pulang ketika Nabi melihat dinding-dinding rumah beliau tersebut ditutup, maka pada saat itu beliau pulang. Lalu Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi dan tidak pantas bagiku dan para Nabi yang lain untuk masuk ke acara seperti itu. Beliau pulang, kan dikejar sama Ali bin Abi Thalib. Tadi kita nggak boleh menutup dinding, nggak boleh menutup dinding dengan
kainan dan seterusnya itu dilarang, khususnya dalam acara walimah. Saya akan bacakan penjelasan Ibnu Hajar dalam masalah ini, karena masalah ini pasti kita temui di mana-mana. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, in kana laqwa mimma ikhtulifa fihi fa yajuzu hudur. Apabila ada acara yang sia-sia, tapi hukum acara ini masih diperselisihkan oleh para ulama, maka kita boleh datang, tapi yang terbaik tidak datang, kata beliau. Wa in kana haraman kashubul khamri nadar, fa in kana al-mad'u mimman idza hadara wa rafa'a li ajrihi falyahdhur, fa in lam yakun kadhalik fa fi dini Syafi'i wajhan, ahaduhuma an yahdhur wa yunkir bihasabi qadratihi, wa in kana al-awla alla yahdhur. Qala al-Baihaqi wa huwa dhahiru nass Syafi'i wa alaihi jaral Iraqiyyin min ashabi. Jadi kalau yang ada jelas-jelas haram, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi sekali lagi, ini bukan kata saya bacakan penjelasan Ibnu Hajar. Kalau jelas-jelas haram, seperti apa? Ada wine di sana, ada minuman keras di sana. Maka kita sebagai tamu undangan melihat, kalau kita sebagai tamu undangan bisa mengingkari hal tersebut sehingga yang mungkar-mungkar itu hilang, maka kita harus datang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Fa in lam yakun kadzalik fa fi Syafi'iyyah wajhan. Tapi kalau kita tidak bisa, atau kita bukan orang seperti itu, maaf, saya kayaknya saya kurang tepat dalam menerjemahkan. Saya ulang lagi. Mimman idza hadara rufi'a li ajlihi falyahdhur. Apabila kita adalah orang yang jika datang itu kemungkaran itu dihilangkan, kemungkaran itu hilang, maka hendaknya kita datang. Fa in lam yakun kadzalik, tapi kalau kita bukan undangan yang seperti itu, maka dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat atau ada dua pandangan. Ahaduhuma yahdhur wa yunkir bihasabi qudratihi. Yang pertama, dia datang lalu dia ingkari semampu dia. Wa in kana al-aula alla yahdhur. Walaupun yang lebih baik dia tidak hadir. Dan ini kata Imam Baihaqi adalah statement dari Imam Syafi'i. Bisa dipahami tidak? Jadi kalau misalnya kemungkaran itu masih diperselisihkan para ulama dengan perselisihan yang kuat, atau hal-hal yang sia-sia itu ada khilaf dan khilafnya kuat, tidak setiap khilaf dianggap loh. Kata para ulama ushul fikih, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu haqqun minan nazar. Tidak setiap khilaf itu ditoleransikan, hanya khilaf-khilaf yang punya argumentasi yang kuat. Jadi kalau masalah khilaf kita boleh datang, kita tidak. Kalau masalah khilaf kita nggak boleh kabur, kita nggak boleh fanatik dengan pendapat guru kita atau madzhab kita. Jadi kalau masalah khilaf, masalah perbedaan pendapat, kita boleh datang, kita boleh enggak. Adapun kalau ini udah jelas-jelas mungkar, di dalamnya itu ada khabar dan seterusnya, boleh datang apa enggak? Opsi yang pertama, kemungkinan pertama, kita adalah orang yang kalau kita datang itu otomatis kemungkaran gulung tikar gitu. Jadi begitu melihat kita datang tuh syaitan kabur semua. Jadi cuma jangan buat ini, itu ada si fulan datang, dia paling asumnya begini. Jadi yang mau ini nggak jadi. Nah, gitu. Yang awalnya mau tarik perut nggak jadi gara-gara nanti datang gitu. Biar nggak jadi itu tarik perut. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita bukan orang seperti itu, kita bukan tokoh besar, ya kita cuma sekedar teman, sahabat, yang kita datang nggak datang tuh kemungkaran tetap ada. Maka apa kata Ibnu Hajar? Ada dua. Yang pertama, kita datang lalu kita ingkari semampu kita. Kita harus bicara, harusnya nggak boleh nih gitu. Perlu nih nggak boleh yang begini. Ditanya dia apa? Kita datang, tapi kita bilang jangan diam. Kalau datang harus bilang.
Kalau datang harus bicara. Mohon maaf, apalagi ini kalau teman kita atau saudara kita, apa ini seperti ini haram hukumnya. Tapi saya hanya sampaikan, ini urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih penyampaian yang santun semampu kita. Atau yang kedua, kita nggak datang. Dan ini yang lebih baik, bukan kata saya. Kata Imam Baihaqi, ini adalah statement Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi jangan ada yang ketika keluar dari masjid ini kata Ustaz saja. Ini bukan kata saya, ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau datang, kita harus bicara. Terlepas dia dengar atau enggak, bicara. Allah ta'ala bisa. Mungkin perlu sesi khusus pertanyaan gitu ya. Jadi yang punya masalah pernikahan dan seterusnya tadi bahas. Tapi ya kita kembalikan kepada teman-teman dan rekan-rekan dari Yes, dan kita ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan dan waktu dan DKM Al atas tempat yang mereka berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.